Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran IPA, yaitu perkembangbiakan hewan. Nah, pekan kemarin, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang tentang perkembangbiakan hewan. Tujuan pembelajaran itu, yang pertama, kalian dapat mengetahui proses perkembangbiakan hewan secara generatif. Kedua, kalian dapat menjelaskan macam-macam perkembangbiakan hewan secara generatif. Ketiga, kalian dapat menyebutkan hewan berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, nah ini perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Sel kelamin jantan disebut sperma, sedangkan sel kelamin betina disebut sel telur atau ovum. Nah, bertemunya sel sperma dan sel telur disebut pembuahan atau fertilisasi. Kemudian setelah terjadi fertilisasi terbentuk zigot, selanjutnya terbentuk embrio. Nah, embrio ini adalah calon anak yang menjadi makhluk hidup baru. Oke, nah ini macam-macam perkembangbiakan generatif pada hewan. Pertama, ovipar atau bertelur. Kemudian vivipar, melahirkan atau beranak. Kemudian ovovivipar, bertelur dan beranak. Nah, ovipar, hewan yang berkembang biak dan bertelur itu seperti reptilia, burung, ikan, amfibi, serangga, dan cacing. Sedangkan vivipar, hewan yang melahirkan atau beranak itu, yaitu contohnya seperti semua jenis hewan mamalia, beranak dan menyusui. Jadi hewan mamalia itu yaitu hewan yang beranak dan menyusui. Kemudian ovovivipar, bertelur dan beranak. Itu contohnya seperti ikan hiu dan ikan pari. Jadi ini ovovivipar ini dia terjadi dua kali, itu bertelur dan beranak. Contohnya itu ikan hiu dan ikan pari. Nah, ini dengan cara ini hewan apa? Ini ular kan? Nah, dengan cara apakah ular berkembang biak? Apakah dengan cara vivipar, ovovivipar, atau ovipar? Mari kita lihat. Nah, ternyata dia berkembang biak secara ovovivipar. Apa tadi ovovivipar? Yaitu bertelur dan beranak. Nah, proses ovovivipar. Nah, ini proses ular berkembang biak itu ya. Pertama, sperma plus ovum sama dengan zigot. Nah, zigot kemudian terbentuk embrio. Nah, embrio berkembang biak dalam tubuh induk. Kemudian telur keluar dari tubuh induk dan langsung menetas. Jadi, zigot, kemudian sperma plus ovum itu terbentuk zigot. Zigot kemudian terbentuk embrio. Nah, embrio ini berkembang dalam tubuh induk. Jadi berkembang dalam tubuh induk, kemudian telur keluar dari tubuh induk. Jadi yang keluar dari tubuh induk itu dalam bentuk telur, tetapi dia langsung menetas. Beda dengan kalau hewan memang yang bertelur. Kalau yang bertelur itu dia butuh waktu untuk pengeraman, untuk berhari-hari dulu ya, dierami sama induknya, kemudian menetas. Tapi kalau ovovivipar itu dia bertelur itu langsung keluar, langsung menetas telurnya gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita kuis lagi. Kuisnya itulah, silahkan tuliskan masing-masing 5 hewan yang berkembang biak secara ovipar dan vivipar. Jadi masing-masing 5, tuliskan masing-masing 5 hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar dan vivipar. Oke, itu kuisnya. Nah, itu kuis yang pertama. Kuis yang kedua, silahkan petunjuknya, tariklah garis antara pernyataan di sebelah kiri dan jenis perkembangbiakannya yang sesuai. Misalnya, telur langsung menetas tanpa dirami, itu apa? Kemudian hewan mamalia itu apa? Apakah ovipar, vivipar, ovovivipar? Telur menetas setelah dierami, itu apa? Embrio berkembang dalam cangkang di dalam tubuh induk itu apa? Ovipar, vivipar, atau ovovivipar?
Kemudian hewan serangga itu apa dia? Apakah vivipar, ovipar, atau ovovivipar? Kemudian induk betina mengalami kehamilan itu apa? Ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Oke, itu ya. Jadi kuisnya ada 2. Yang ini tuliskan 5 hewan yang berkembang biak ovipar dan vivipar. Kemudian yang ini buat garis penghubung yang sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan misalnya telur langsung menetas tanpa dirami, itu vivipar. Tarik. Gitu ya. Oke. Tadi sudah saya jelaskan perbedaan ovovivipar dengan vivipar. Nah, ini vivipar, ovovivipar. Kalau vivipar itu dia melahirkan. Ovovivipar itu bertelur. Ovovivipar bertelur dan beranak. Perbedaan ovipar dan ovovivipar, kalau ovipar dia itu bertelur itu tidak langsung menetas, dia harus dierami dulu, kemudian ovovivipar bertelur dan beranak, jadi dia terbentuk di dalam tubuhnya sudah terbentuk embrio, kemudian menetas itu keluarnya dengan telur. Nah, telur itu langsung menetas, tidak perlu dierami, seperti itu. Oke, sekian materi dari Ustazah hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung japri ke Ustazah. Mohon video ini didengarkan dan dibaca baik-baik. Kemudian kerjakan kuisnya. Ada 2 nomor ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.